Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel pembelajaran TIK. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur pemrograman Pascal, di mana untuk minggu yang lalu sudah dibahas bagaimana cara membuka dan menyimpan file Pascal ya. Ya, untuk mempercepat atau supaya lebih memudahkan pembelajaran ini, coba kita buka dulu program Pascalnya. Bisa diklik di menu Start ya. Nah, ini kalau sudah tampil begini bisa langsung diklik ini, atau misalkan kalau tidak tampil di sini nih, di launch ini, klik dari All Program ya, kemudian cari Free Pascal, ini diklik. Nah, akan seperti ini tampil ya, seperti ini. Kemudian ini diklik file ya, menu file, open. Nah, kita cari nama filenya ya. Nama filenya ini namamu underscore kelas yang kemarin ya. Kemudian open. Nah, ini kemarin masih seperti ini ya, masih seperti ini, masih kosong ya. Nah, kita akan coba bahas mengenai struktur bahasa pemrograman Pascal ya. Ini struktur dasar Pascal ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian deklarasi dan main program. Tetapi ini diawali dulu baris pertama ini dengan nama program ya. Program, tuliskan nama program, kemudian nama program ya. Jadi di sini bisa dituliskan program. Nah, misalkan kemudian nama program ya, nama program sebelumnya apa, misalkan hello world ya. Nah, kemudian setiap akhir statement ya, ini statement harus diakhiri dengan titik koma ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini baris pertama sebuah kode Pascal dimulai dengan penulisan keyword program ya. Jadi kata kunci ya yang sudah ada di Pascal itu adalah program ya. Kemudian diikuti dengan nama program. Jadi ini keywordnya program ya, kemudian diikuti dengan nama programnya hello underscore world ya. Nah, ini. Nah, aturan penulisan nama program sama seperti aturan penulisan identifier ya. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, kemudian huruf besar kecil sama saja, tidak boleh ada spasi. Kalau ada dua huruf, misalnya dua kata ya, tidak ada boleh spasi, tidak boleh ada notasi aritmetika atau matematika di antara hurufnya ya, seperti itu, seperti yang dijelaskan minggu kemarin ya. Nah, kemudian di bagian deklarasi, apa yang dideklarasikan ya, ini misalkan ada deklarasi usage ya, usage ini deklarasi usage. Nah, jadi ini usage ini adalah cara bahasa pemrograman Pascal untuk memasukkan kode-kode eksternal yang dikenal dengan unit ya. Sebagai contoh, perintah CLR SCR yang saya gunakan pada program utama merupakan perintah yang ada pada unit CRT. Jadi kita masuk ke bagian deklarasi ya. Jadi kita enter. Nah, ini usage ya, usage, kemudian CRT. Nah, ini pendeklarasian ya. Ini mendeklarasikan usage CRT ya. Nah, kemudian mendeklarasikan tipe ya. Ini di bagian deklarasi ini bisa dideklarasikan tipe. Ini biasanya membuat tipe dan terbentukan ya. Ini kalau diperlukan ya. Jadi misalkan deklarasi tipe bilangan real ya, A, B bilangan real ya. Jadi nilai-nilai dari A dan B ini nilainya real, pecahan ya.
tapi kita langsung dapat mendeklarasikan dengan A, B bilangan real. Yang sebelumnya sudah dibuat dulu tipe bilangan real isinya, ya. Kemudian kita dapat mendeklarasikan konstanta, ya, atau konstan. Jadi adalah sebuah penampung yang nilainya bersifat tetap, ya. Dalam contoh membuat konstanta pi, ya, dengan nilainya 3,14. Nah, ini penulisan koma di sini memakainya titik, ya. 3.14, ya, maksudnya 3,14 ini, ya. Nah, kemudian deklarasi variabel, ya. Nah, variabel atau variabel itu adalah penampung yang nilainya bisa berubah-ubah sepanjang alur program, ya. Contoh variabel jari-jari yang diset bertipe data integer, ya. Nilai jari-jari juga langsung diisi dengan angka 7 misalkan, ya. Kemudian deklarasi fungsi, ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini fungsi ini subbagian program, ya. Jadi program yang besar bisa dipecah menjadi program-program yang lebih kecil. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail di materi berikutnya. Kemudian juga deklarasi prosedur, ya, adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai, ya. Nah, ini akan dijelaskan berikutnya, ya. Nah, kembali ke halaman ini, ya, kita akan coba membuat, ya. Kita mulai misalkan pendeklarasinya hanya uses CRT, ya. Kita masuk ke begin, ya. Begin, ya. Kemudian kita akan mencoba menampilkan tulisan, ya, akan menampilkan tulisan. Nah, ini untuk menampilkan itu memakai kata kunci readline, ya, readline. Kemudian kalau untuk mengetik teks, ya, ini memakai tanda kutip 1, ya. Misalkan ketikan, nah, ada apit, ya. Nah, kemudian kurung tutup, ya. Nah, ketika nama kalian nanti, ya. Kemudian diakhiri dengan N. Jadi kalau kita lihat ke strukturnya, ya, strukturnya ini sudah memenuhi, ya, program, nama program hello world, kemudian kita deklarasikan uses CRT penggunaannya, kemudian begin, kemudian N, ya. Nah, setelah ini kita akan mengecek apakah programnya itu benar atau tidak, ya. Kita di sini ada menu compile, ya. Ini bisa di-compile dulu di sini. Pertama kita cek compile. Nah, mengklik compile, ya, atau tekan Alt plus F9, ya, klik. Nah, perhatikan, ya. Di sini ada syntax error, ya. Nah, syntax error ini ternyata ini tidak memakai titik, ya, ini. Nah, ya, kita coba lagi compile. Nah, kalau sudah compile successful, ya, ini press ini kayak lagi, ya. Ya, kita run, ya. Nah, run. Nah, ya, ini ternyata hanya tampil beberapa saat tampilan hasil runnya, ya. Nah, ini kita dapat diatasi dengan menampilkan keyword readline, ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini sehingga akan tampil ini, ya, sehingga akan tampil hello world,
ya, nama sendiri, kelas, kelas kalian isi. Untuk kembali ke halaman editing, di enter. Nah, ya. Nah, ini akan tampil. Nah, kalau diperhatikan ini baris-barisnya ini penuh ya, penuh dengan hasil run ya. Nah, ini supaya kita fokus pada program yang kita jalankan ya, kita dapat membersihkan tampilan baris hasil ini ya dengan cara memakai CLR SCR di sini, atau ini clear screen ya, clear screen ya. Nah, coba kita run atau kita compile dulu. Nah, kemudian berhasil ya, berhasil nih, kita enter. Nah, kemudian kita run. Nah, ini akan bersih ya, jadi tidak ada hasil eksekusi sebelumnya ya. Ini langsung hello world ya, nama-nama sendiri atau kelas kalian ya. Nah, ini ya. Nah, itulah bagaimana cara mencoba membuat program sederhana untuk menampilkan beberapa teks ya. Kita telah membuat satu program hello world ya, menampilkan kata hello world ya. Ya, kita kembali ke halaman editing dari program Pascal ya. Nah, seperti tadi ketahui, ketika ada kekurangan dalam penulisan sintaksnya, nanti ketika di run akan atau di compile akan menghasilkan tanda error seperti ini. Misalkan kalau kita hapus titiknya ya, kemudian kita compile. Nah, ini berarti compile file, jadi ini ada kesalahan ya. Nah, kemudian kita ingin tahu di mana letaknya ya, berarti ini namamu kelas pas, filenya ini di 9,4, berarti ini 9 itu baris ya. Ini 9, baris ke 9, kolom keempat, fatal syntax error, tanda titik ya. Nah, jadi ini menunjukkan ada kesalahan. Jadi 94 di sini sudah ditunjukkan belum ada titik, jadi kita pakai titik ya. Kita compile lagi. Ya, ini berarti sudah berhasil ya. Nah, kemudian juga bisa saja ada kita lupa, misalkan kita coba menghapus ini ya. Mungkin kalian nanti lupa ya, kita lihat hasilnya di compile. Nah, ini compile file ya. Ini penjelasannya ya. Ada syntax error. Kita enter. Syntax error ya, apa? Errornya adalah titik komanya ya. Jadi tidak ada titik koma di baris ke-8 kolom ke-9 ya. Nah, biasanya kursornya akan terletak pada kesalahan tersebut. Tetapi kalau tidak terjadi, ini pada sebelum kursor berada. Berarti ini menunjukkan di 8 baris ke-8 kolom ke-9, berarti sebelumnya. Nah, berarti di sini sebelumnya ini ya. Tinggal kita perbaiki aja di sini ya. Nah, itu ya caranya untuk mencek. Kita cek lagi. Nah, gitu ya, betul-betul. Kemudian misalnya kita menuliskannya ini tidak lengkap misalkan ya, gitu. Ya. Compile. Nah, compile file ya. Nah, berarti ada kesalahannya ya. Kita lihat errornya. Nah, identifier not found, jadi tidak ada pengidentifian tidak diketemukan with ln ya, with ln. Nah, di mana ini di baris ke 5 kolom ke-9 ya. Baris ke-5 1 2 3 4 5 ke-9. Nah, ini. Jadi katakan akan ditemukan ini tidak, penulisannya salah ya. Jadi kita tambahkan. Nah, kita compile. Nah, sukses. Berarti
Ini untuk memeriksa struktur program atau sintaknya apakah benar atau salah ya. Oke. Nah, itu cara bagaimana kita mengkoreksi compile file ya, atau ada kesalahan dalam penulisan sintak ya. Kemudian dalam penulisan sintak daripada program Pascal, ini perbedaan huruf besar dan huruf kecil ini tidak berpengaruh ya. Jadi misalkan kita coba ini ketikan ya, ketikan ini huruf besar. Nah begitu ya. Kemudian yang ini juga kita, nah misalkan ada misalkan kalian mungkin seperti ini menuliskannya ya. Nah yang sebagian ini besar ya, yang ini n-nya kecil, kemudian read ya, kemudian mungkin kepijit ke vlognya ya. Nah kita lihat ya seperti apa, kita compile. Nah ternyata ini tidak masalah ya, ini akan tetap berhasil ya, sukses ya di compile. Jadi meskipun besar kecil huruf pada keywordnya ini tidak masalah ya, tidak berpengaruh terhadap eksekusi. Ya, kita kembalikan. Nah kemudian penulisan komentar ya, penulisan komentar untuk program Pascal ini bisa memakai tanda kurawal. Misalkan ini kita pasang di sini. Ketikan ini misalkan kita ketik. Nah ini fungsinya ini untuk menjelaskan bagi programmer ya, atau siapa yang terlibat dalam pembuatan program. Ini untuk membuat keterangan ya, misalkan ini deklarasi apa misalkan ya. Nah ini tidak akan terkena eksekusi ya, coba di compile. Nah masih bisa, meskipun kita tambahkan teks di sini karena ini sudah dimasukkan dalam komentar ya. Ini diawali dengan tanda kurawal, tutup kurawal ya. Ini untuk penulisannya ya. Nah kemudian juga penggunaan white space ya, istilah programan yang menunjukkan kepada tanda baca spasi yang tidak terlihat ya. Jadi ini penulisannya, kalau ini kan ada 3 baris ya, ini bisa saja sebaris begitu ya. Nah misalkan begini ya, nah begini ya. Ini coba kita kalau kita ya, kita compile ya, tetap ini berhasil ya, tetap berhasil. Jadi tetapi memang untuk memudahkan penulisan ya kita tidak apa-apa kebawahkan ya, jadi supaya lebih mudah di dalam melihat
urutan programnya ya, jadi baris per baris ini ya. Nah, ini penggunaan with space ya. Nah, kemudian ada istilah statement ya. Nah, ini statement ini baris perintah yang melakukan sebuah tindakan, apakah itu menampilkan teks di layar ya, meminta input, perulangan, percambangan program. Ya, ini statement. Readline hello world titik koma, ini statement ya. Readline nama ya, ini status satu statement ya. Oke. Kemudian ekspresi ini seperti menampilkan penjumlahan atau pembagian ya. Nah, kemudian ada jenis operator dalam program Pascal, yaitu operator masukan assessment ya, untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel ya. Maka titik 2 sama dengan ya. Kemudian yang lainnya ini bisa dilihat ya, ada tambah ya, kurang, kali, bagi ya. Kemudian div ini pembagian data bilangan bulat ya. Jadi kalau contohnya 14 div 4 ya, ini kan dapat 3 ya, 12 ya, 3 lebih harusnya, jadi dibulatkan ya. Sedangkan kalau mod itu bisa hasil bagi 14 mod 4, nah berarti 14 bagi 4 itu kan dapatnya 3 ya, 3 kali 4 12, jadi sisanya yang ditampilkan ya. Nah, untuk kemudian relasional ini sama dengan equal, kemudian ini not equal, less than lebih kecil ya, less than or equal lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan greater than equal ya. Kemudian operator logika ya, and or not ya. Oke. Ya, nah ini coba kalau kita akan membedakan read dan return ya. Nah, coba kalau ini kita hapus ln-nya jadi write ya, ln-nya jadi write. Nah, sekarang kita compile. Nah, ini berhasil ya. Nah, sekarang bagaimana hasilnya ya, hasilnya. Nah, ternyata hasilnya hello world ya. Ini tulisan nama sendirinya ternyata satu baris ya. Jadi satu baris di sini. Ya. Nah, karena memakai ya, ini menampilkan satu baris. Jadi kalau write itu melanjutkan dalam baris tersebut ya. Setelah ada perintah read and ln, ini ln itu baris ya, ini akan memindahkan ke baris berikutnya ya, gitu. Jadi coba kalau ini juga ya, kita tambah spasi, kita ya, kita compile, benar, run. Nah, jadi satu baris ya, satu baris. Nah, karena yang pertama write, yang kedua juga write ya, jadi masih dalam satu baris ya. Ya, jadi masih dalam satu baris ya. Ya, itu perbedaan write dan return ya, perbedaan write dan return. Ya, demikian cara membedakan untuk perbedaan read dan return ya. Kemudian setelah itu kita simpan file ya. Ini kita save ya, kita save saja karena sudah ada ya. Save saja ya. Kemudian kita close ya, kita close, exit ya. Ya. Oke. Nah, mungkin kita sampai ini saja dulu ya pertemuan pembahasan. Kita sudah mencapai pada membedakan read dan return ya.
Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.